Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Amin. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Bapak menerangkan materi, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ade Risma ada, Agung Soleh Anwar ada, Alif Alfian, Bintang Abdul Syafiq, baik ya. Bunga Amelia Siregar, ya ada. Ya Lutfiana, kemudian Es Marcella, Fadilah, Wajar Lukmandri, Fatil Maulana, Vera Aurelien Nita, Heksa Satamuria, Heni Putriani, Henry Wasis, Hilmi Kusumanggara, kemudian Karen Francisca, Kiki Apriliansa, Liza Audina, Lutfianis Alfian Natun Nufus. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Jadi anak-anakku diusahakan setiap hari ya, suasana kelasnya seperti ini. Semuanya hadir, kemudian pakaiannya rapi, kemudian tertib, ya, tidak ada yang ribut dan sebagainya. Usahakan seperti ini ya. Anak-anakku sekalian, Pak Hamdan akan menjelaskan materi tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Keimanan itu merupakan cabang dari ilmu tauhid, mengesahkan Allah. Itu sangat perlu sekali ya, kita belajar mengesahkan Allah, mengesahkan Allah gitu ya. Jadi ilmu tauhid itu harus sama, semuanya harus sama ya, walaupun beda organisasi, aliran dan sebagainya ya, ilmu tauhid itu salah satu adalah beriman kepada malaikat. Anak-anakku, ada yang tahu iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Baik ya. Rukun iman yang kedua adalah malaikat ya. Nah, ada 4 materi, ada 4 poin yang Bapak akan jelaskan ya. Pertama, pengertian iman kepada malaikat, dalil iman kepada malaikat, sifat malaikat, dan perbedaan malaikat dengan manusia dan jin ya. Baik. Sebelum membahas tentang keempat poin materi tersebut, Pak Hamdan akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, diharapkan setelah mengamati, menayangkan gambar, foto atau video yang relevan, peserta didik dapat mampu menganalisis pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan benar. Ya. Anak-anakku sekalian, mari kita renungkan sejenak. Siapa malaikat itu? Ada yang tahu siapa malaikat itu? Ya. Lebih jelasnya, malaikat itu adalah makhluk yang berbeda dengan kita sifatnya. Ya, sifatnya berbeda dengan kita. Mereka makhluk gaib,
makhluk gaib itu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tidak bisa dilihat. Ya, malaikat itu tidak bisa dilihat, namanya makhluk gaib. Oh, yang diciptakan dari nur. Bahasa Arabnya nur, bahasa Indonesia adalah cahaya. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki sifat sangat taat dalam menjalankan perintahnya. Ketika diperintahkan oleh Allah itu bersujud, ya, malaikat itu bersujud terus. Ketika malaikat itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu terus. Jadi tidak pernah durhaka. Ya, tidak ada yang durhaka malaikat itu. Semuanya patuh. Ya, tunduk atas perintah Allah, apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian tidak pernah ingkar sedikit pun. Ya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat mulia. Mereka, para malaikat itu senang terhadap manusia yang selalu berbuat kebaikan. Ya. Kemudian, baik, ya, pengertian kepada malaikat, yaitu mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah. Iman pada malaikat juga berarti mengimani tugas dan amalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat. Sama halnya dengan kita. Malaikat itu sama-sama makhluk Allah, cuman banyak perbedaan. Ya, nah itu perbedaannya. Walaupun kita tidak berjumpa, anak-anakku sekalian, ya, dengan malaikat, tetapi kita harus meyakini keberadaannya. Tuh, mengimani adanya para malaikat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Keberadaan malaikat itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, ya, ucapannya Allah. Kalau sudah ucapan Allah, kita harus yakin, ya. Nah, yakin nggak adanya malaikat? Yakin. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Ya, firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Itu, ya. Tadi sudah dibahas bahwa malaikat adalah sama-sama makhluk Allah, tetapi berbeda dengan kita. Sifatnya berbeda dengan manusia. Ya. Sifat malaikat dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Ketika diperintahkan suruh beribadah terus. Ya, dilarang tidak. Ya, misalnya perintah dilarang dijalankan larangan. Ya. Kemudian selalu bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersolawat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu tidak berjenis. Mas anak-anak, ya, malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya. Beda dengan manusia, beda dengan jin. Ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Manusia ada perempuan, ada laki-laki. Kemudian tidak makan dan tidak minum. Malaikat itu beda dengan manusia dan jin, makan dan minum. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, lebih jelasnya inilah perbedaan antara malaikat, kita, manusia, dan jin. Ya. Malaikat itu diciptakan dari nur, cahaya. Jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, nah ini ada persamaannya. Malaikat dan jin sama-sama makhluk gaib. Sedangkan manusia makhluk yang terlihat oleh mata atau kasat mata. Bisa terlihat jelas. Ya. Tuh, jin, malaikat tidak bisa dilihat karena termasuk makhluk
Yang ketiga, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Kalau jin dan manusia ada persamaannya. Ketika diperintahkan oleh Allah, ada yang nurut, ya, ada yang patuh, ada yang durhaka. Kalau malaikat tidak ada yang durhaka, patuh semuanya, tidak pernah ingkar semuanya. Ya. Kemudian malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Jin dan manusia sama, memerlukan makan dan minum. Kemudian malaikat pikirannya jernih, lurus. Kalau manusia selalu berubah-ubah, sama dengan jin berubah-ubah. Hari ini baik, besok tidak baik. Ya, sedetik pun ya pikiran manusia itu berubah. Ya, tadinya ngomong A, nanti ke depan bisa aja ngomong B dan sebagainya, C, D dan sebagainya. Kalau malaikat lurus, ayat A semua. Ya. Kemudian malaikat tidak mempunyai nafsu. Jin dan manusia mempunyai nafsu makan, ya, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, jumlah malaikat itu tidak terhingga. Ada sebuah hadis mengatakan jumlahnya ada 70.000 malaikat. Ya, tidak bisa dihitung. Ya. Yang wajib diketahui cuma ada 10. Pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua, Mikail, tugasnya menyalurkan rezeki. Tiga, Israfil, tugasnya nanti di hari kiamat meniup sangka kala. Ada yang tahu anak-anak sangka kala itu apa? Trompet. Ya. Trompetnya yang bagaimana? Yang gede. Kemudian Israel tugasnya mencabut nyawa manusia. Kemudian Munkar dan Nakir tugasnya sama, menanyai mayat di dalam kubur. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu dan sebagainya. Itu ditanyai. Kemudian Nakir tugasnya menanyai, Rokib tugasnya mencatat amal baik manusia di dunia. Ya. Ketika seseorang itu berbuat baik, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat Rokib. Ya. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia di dunia. Ketika seseorang itu berbuat buruk, maka akan dicatat oleh malaikat Atid. Ya. Kemudian malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Yang terakhir adalah malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Ya. Demikian materi pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kita memahami siapa itu malaikat, dengan memahami makna malaikat, ya, keimanan kita bertambah. Ya. Semakin dekat dengan Allah. Ya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi